Bab 14. Tampak Jisha yang masih terdiam dengan wajah takutnya menatap suaminya seksama. Tiba-tiba pria itu tersenyum dan mencubit pipinya lembut. "Kau terlalu serius, aku hanya bercanda dan kau ternyata tidak bisa diajak bercanda," kata Arga tersenyum lebar. Jisha masih tak percaya jika pria itu sedang bercanda dan dia masih terdiam, dengan pandangan yang tampak keraguan dari kedua bola matanya untuk mempercayai pria itu. Begitu saja karena perubahan dari wajah pria itu begitu drastis dan suka secara tiba-tiba membuat dia merasa seperti sedang berhadapan dengan seorang pria yang berkepribadian ganda. Arga melirik ke makanan istrinya. "Makanlah, kau mengambil makanan begitu banyak. Porsi makanan yang kau ambil itu seperti yang ingin memakannya lebih dari 2 orang, kata pria itu membuat Jisha melihat ke arah makanannya. "Iya, aku baru sadar kalau porsi makanan yang aku ambil terlalu banyak," jawab gadis itu melihat porsi makanannya. "Sini, aku akan membantumu untuk menghabiskan makananmu ini," kata Arga dan langsung mengambil sendok gadis itu kemudian menyuapkan ke dalam mulutnya. Jisha tertegun. Itu tandanya dia sudah berciuman dengan pria itu secara tidak langsung. Saat sedang asyik dengan pemikirannya tiba-tiba, "Kap!" Gadis itu membolakan kedua matanya ketika Arga dengan lancang mencium bibirnya sekilas. "Tidak apa-apa kan? Bukannya kita sudah halal?" ucap pria itu santai yang membuat Jisha meremas ujung gaunnya dengan wajah malu. Tiba-tiba lengan gadis itu ditarik dengan kasar dari arah belakang. Wanita itu sampai tersentak kaget dan melempar pandangan ke belakang, guna melihat siapa yang sudah lancang melakukan itu padanya. Belum sempat Jisha melihat pria itu, tapi si pria tersebut kembali bertindak dengan menariknya kasar, sehingga membuat wanita itu berdiri dari duduknya dan tak sengaja menyenggol piring yang masih berisikan makanan penuh itu, hingga membuat piring tersebut terjatuh ke lantai pecah dan berserakan kemana-mana. Dengan segera Jisha melihat siapa laki-laki yang sudah berbuat lancang itu. "Malvin, kamu apa-apaan sih?" Marah Jisha memberontak berusaha melepaskan pegangan pria itu pada lengannya. Ternyata laki-laki yang bertindak berani itu adalah Malvin, yang begitu sakit hati melihat keromantisan Jisha bersama dengan suaminya, saat tadi dia memiliki kesempatan untuk mencari keberadaan Jisha dan tak sengaja melihat wanita itu, yang sedang duduk di belakang rumah bersama Arga terlihat begitu mesra membuat hatinya sangat sakit. "Apa kau bodoh, Jisha? Pria itu tidak cocok denganmu. Kalian itu seperti langit dan bumi. Dia itu hanya seorang satpam," ujar pria itu dengan pandangan menggebu berusaha mengingatkan pada wanita itu tentang status suaminya yang dia anggap hanyalah seorang satpam. "Apa kau tahu bagaimana caranya bersikap dengan seorang wanita yang sudah bersuami?" Terdengar suara Arga yang menatap dingin kepada tangan Malvin yang berani sekali menyentuh istrinya. "Cih! Memang apa yang ingin kau lakukan? Kau ingin memukulku? Memang kau siapa berani memukul seorang mal?" Buk buk buk. Belum sempat pria itu menyelesaikan ucapannya dia sudah mendapat 3 bogam mentah dari tulang punggung tangan Arga yang ternyata sangat menyakitkan pada tubuhnya. "Arg!" teriak Malvin kesakitan memegang wajahnya yang sudah babak belur akibat perbuatan Arga. "Berani kau!" Malvin ingin membalas pukulan Arga, tapi sayangnya dia tidak bisa mengimbangi tenaga pria itu yang membuat dia terkena pukulan dari Arga sehingga beberapa kali. "Berhenti! Kami polisi. Kalian berdua ikut kami ke kantor polisi,"
ucap polisi dan langsung memborgol Arga. Lain halnya dengan Malvin yang dilepas begitu saja. Ternyata Mama Sua yang sudah menghubungi polisi, agar datang ke rumahnya untuk menangkap Arga dengan laporan palsu jika Arga sudah membuat peributan di acara pernikahan putrinya. Dan tentu saja wanita itu sengaja mencarikan menantunya gara-gara agar dia bisa membuat menantunya itu kesusahan. Bab 15. Suami tampan dadakan. Arga terpaksa dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan anehnya, hanya dia yang dibawa ke kantor polisi, sedangkan Malvin yang terang-terangan sudah mencari gara-gara dengannya, dilepaskan begitu saja. Memang benar kalau uang adalah segalanya. Ada apa ini? Bagaimana polisi bisa datang kemari? Siapa yang sudah melaporkan kejadian ini? Tanya Jisha kepada penghuni rumah itu. Mama yang sudah melaporkan suamimu. Kenapa? Kau ingin membela suamimu itu? Untuk apa kau membelanya? Apa kau sudah mulai ada rasa dengannya? Kau itu wanita terbodoh yang pernah Mama lahirkan, Jisha. Bentak wanita parubaya itu pada putrinya. Jisha menggeleng, kenapa Mama tega melakukan ini? Biar bagaimanapun Mama tidak menyukai suamiku, tapi Mas Arga itu tetap suami aku Ma, dan akan tetap menjadi menantu Mama seperti menantu Mama yang lainnya juga. Tolong bersikap adil Ma, Jisha menatap Mama Sua dengan pandangan kekecewaan mendalam. Berhenti terus membela suamimu itu, Jisha. Jika kau mau keluarga ini menerima suamimu, maka suruh dia mengubah statusnya, minimal menjadi pekerja kantoran meski hanya karyawan biasa, bukan menjadi seorang satpam yang malah malu-maluin. Sebelum-sebelumnya Damar hanya diam, dan membiarkan orang-orang di sekelilingnya mewakili dia dengan menghina menantunya itu. Tapi tidak untuk hari ini, akhirnya Damar juga sudah mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar oleh putrinya buat suaminya yang sering mereka semua rendahkan. Mata gadis itu membendung dan menatap Damar. Sepertinya memang tidak ada yang menerima suamiku di rumah ini, mungkin aku harus keluar dari rumah ini agar kalian semua puas. Membalik badan dan ingin menyusul suaminya ke kantor polisi. Tidak Jisha, kau tidak bisa keluar dari rumah ini, karena suamimu itu tidak akan mampu untuk menghidupi kamu. Bahkan bisa saja kau yang akan menghidupinya nanti di kemudian hari. Dan jika kau ingin pergi dari rumah ini, maka jangan menganggapku orang tuamu lagi. Karena aku tidak sudi memiliki seorang putri yang tidak ingin mendengarkan ucapanku. Bentak Papa Damar sehingga suaranya bergema di seluruh ruangan dalam rumah itu. Beruntung semua para tetamu undangan sudah pulang saat kehadiran para polisi tadi yang datang menangkap Arga. Tapi jangan salah, semua keluarga Damar yang terkenal dengan keangkuhannya dan suka merendahkan orang lain, mereka semua masih berada di rumah itu. Mendengar perkataan sang papa, Jisha hanya bisa menarik nafas dalam dan kembali melanjutkan langkah kakinya guna menyusul suaminya. Dasar, benar-benar anak bodoh. Bagaimana kau bisa melahirkan anak sebodoh itu Sua? Suaminya dari kalangan bawah yang malu-maluin, dan dia yang keras kepala mengikuti suami miskinnya itu. Dasar anak tidak tahu diri, ucap Damar kepada istrinya, dengan wajah memerah-marah dan juga malu kepada saudaranya karena dia memiliki seorang menantu satpam. Padahal semua putra-putri dari saudaranya menikah dengan orang yang berkemampuan dan masing-masing memiliki kedudukan dan jabatan yang bisa menaikkan nama keluarga.
Pernikahan Jisha dan Arga yang hanya seorang satpam dianggap aib dalam keluarganya. Itu kan kesalahan paman juga, ngapain mau-mauin aja ngikutin ucapan Jisha yang ingin menikah dengan seorang satpam. Kan sekarang malu sendiri. Mungkin lebih baik jika tempo hari Jisha tidak perlu menikah dengan satpam itu, jadi tidak akan ada drama yang kayak gini. Ucap Lina berkata kepada pamannya. Paman Damar hanya bisa menarik nafas penyesalan telah mengizinkan Jisha untuk menikah dengan Arga. Suruh saja mereka bercerai paman, sebelum Jisha hamil dan akan bertambah memperumitkan keadaan. Karena jika Jisha sampai hamil, mereka tidak akan pernah bisa bercerai lagi. Kata sepupu Jisha. Damar juga tak menjawabnya dan masih terdiam memikirkan usulan dari ponakan-ponakannya yang terdengar masuk akal juga di pikirannya. Di lain sisi, Jisha sudah tiba di kantor polisi. Tapi sebelum wanita itu masuk ke dalam, dia terlebih dahulu menghubungi suaminya hanya untuk ingin memastikan apakah pria itu masih berada di dalam. Deret deret deret. Ponsel pria itu berdering tapi tak ada yang mengangkatnya. Jisha akhirnya turun dari mobil dan buru-buru ingin melangkah masuk ke dalam dengan tangan yang masih mencoba untuk menghubungi suaminya. Tapi tiba-tiba seseorang mengangkat panggilan teleponnya yang membuat gadis itu menghentikan langkah kakinya. "Hello." Terdengar suara wanita yang mengangkat ponsel suaminya. "Dek." Jisha berusaha berpikiran positif dan membisikkan ke dalam hati, yang mungkin itu seorang polisi wanita yang sedang menjawab panggilan darinya karena ponsel suaminya ditahan oleh mereka. "Maaf, ini siapa ya?" tanya Jisha berusaha tenang. "Loh, kok kamu tanya aku siapa? Ini yang siapa?" "Karena kamu yang lebih dulu nelpon ke nomor pacar aku," wanita di seberang itu kembali bertanya kepadanya, yang membuat jantung Jisha tiba-tiba saja berdebar dengan kencang. "Pacar? Apa maksudnya?" batin Jisha. Mana pemilik ponsel ini?" tanya Jisha. "Kami sedang berada di hotel, memang kenapa kamu bertanya?" "Ini siapanya pacar aku?" Bukannya menjawab, wanita di seberang panggilan itu kembali bertanya.